Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidina Marapasaribu, NIM 1820200004 semester 5. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang suatu pengenalan teks. Secara harfiah, konteks berarti bagian suatu uraian atau kalimat yang mendukung dan menambah kejelasan makna, dan dapat diartikan sesuatu yang menyertai yang bersama teks. Menurut Pratt 1996 menyebutkan ada 3 sudut pandang yang berbeda terkait definisi konteks, yakni bahwa konteks menekankan pada penggunaan teks untuk menggambarkan situasi. Konteks dipandang sebagai deskripsi dari suatu masalah secara situasional. Konteks terkait dengan kajian kehidupan sehari-hari yang dapat diubah menjadi model matematika, dan konteks dihubungkan dengan situasi. Menurut yang disampaikan oleh Traps dan Gaffey dalam Delayd 1987, konteks memiliki beberapa manfaat dan peranan yang penting, yaitu 1. Pembentukan konsep. Pembentukan konsep ini fungsi paling fundamental dari konteks pendidikan matematika realistik, memberikan peserta didik suatu akses yang alami dan motivatif menuju konsep matematika. Yang kedua, pengembangan model. Dalam konsep forming, tujuan suatu konteks adalah menemukan suatu apa, yaitu konsep matematika. Yang ketiga, penerapan. Pada posisi ini, peran konteks bukan lagi untuk mendukung penemuan dan pengembangan konsep matematika, tapi untuk menunjukkan bagaimana suatu konsep matematika ada di realita dan digunakan dalam kehidupan manusia. Yang keempat, yaitu melatih kemampuan khusus dalam suatu situasi, terapan kemampuan melakukan identifikasi, generalisasi, dan pemodelan. Contoh, dalam suatu tempat parkir terdapat 20 buah kendaraan yang terdiri dari sepeda motor dan mobil. Jumlah roda secara keseluruhan adalah 100 buah. Jika banyak sepeda motor disimbolkan dengan X dan banyak mobil disimbolkan dengan Y. Buatlah sistem persamaan linear dua variabel dari kasus di atas dan temukan berapa banyak sepeda motor dan mobil di tempat parkir tersebut menggunakan metode substitusi. Contoh soal tersebut cenderung berupa penerjemahan dari permasalahan matematika secara tekstual dan eksplisit. Hal ini ditunjukkan dengan variabel X dan Y yang diberikan secara langsung dan istilah sistem persamaan linear dua variabel juga disebutkan secara eksplisit, walaupun penyebutannya istilah tersebut tidak akan berpengaruh pada proses pemodelan yang dilakukan peserta didik. Yang B, yaitu konteks tingkatan kedua. Konteks tingkatan kedua ini memberikan peluang akan terjadinya proses matematisasi. Contoh, Nadia dan Askia membeli buku dan pensil dengan jenis yang sama di toko yang berbeda. Nadia membeli 3 buku dan 2 pensil di toko Hasibuan seharga Rp10.000. Pada saat yang sama, ada pelanggan lain yang membeli 3 buku dan 3 pensil dengan jenis sama seharga Rp12.500. Askia dan kakaknya membeli buku di toko Lubis dengan uang Rp17.200. Askia mendapatkan 3 buku dan 1 pensil, sedangkan kakaknya membeli 5 buku dan 3 pensil seharga Rp32.400. A. Berapa harga buku dan pensil pada masing-masing toko? B. Jika hanya diperbolehkan untuk berbelanja ke satu toko, toko mana yang akan kamu tuju untuk membeli 2 buku dan 1 pensil? C. Berapa buku dan pensil dibeli agar kedua toko memiliki harga jual yang sama? Yang ketiga itu konteks tingkat ketiga, yaitu merupakan konteks yang paling penting dalam pendidikan matematika realistik, dikarenakan konteks ini memenuhi karakteristik untuk proses matematisasi konseptual.
Contoh, menjelang Hari Raya Idul Fitri, suatu toko menjual paket kaos. Harga kaos paket Idul Fitri tersebut digantung dalam bentuk spanduk per paket. Harga paket ditulis pada baris di sebelah paket, sedangkan harga pada bagian bawah spanduk menunjukkan harga paket kaos pada kolom yang bersesuaian. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.